Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan kajian pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awalan kita bisa nanti dipandu dengan untuk mempersiapkan kondisi suasana hati, kita akan dipandu qasidah oleh Habib Salim. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم. من تذاكر جيران بذي سلام ما زدت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أم حبت ريح من تلقاء كاظمة وعمض البرق في الظلماء من عظمي. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فما لعينيك إن كل تقف فحمتا وما لقلبك إن كل تستفي يا حمي. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لولا الهوى لم تورق دمعا على طلال ولا عرقت لذكر الباني والعالم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين إلى أن قال رضي الله عنا وعنكم. Fakun ayyuhat talibu minal fariqil awal. Situ Wahdhar an takuna minal fariqil thani. Fakam min musawwafin ajalahul ajalu qabla at-taubati fa khasira.
wa iyyaka thumma iyyaka an takuna minal fariqil tsalits fatahlika halakan la yurja ma'ahu falahuk wa la yuntadharu salahuk fa in qulta fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala aqibata illa bit taqwa wa la hidayata illa lil muttaqin wa taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahi fahuma qismani wa ha ana ushiru alayka bijumalin mukhtasaratin min zahiri ilmi at-taqwa fil qismaini jami'an wa ulhiqa bihi qisman thalithan liyasira hadzal kitabu jami'an mughniyan wallahul musta'an. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat dapat berkumpul satu dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada hari ini Allah semakin tingkatkan iman Islam kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula selawat teriring salam kita haturkan kepada imam kita, pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Fakun ayyuhat talibu minal fariqil awal, dan jadilah engkau wahai penuntut ilmu dari golongan yang pertama. Nah, kemarin kita udah bahas ada 3 orang yang di dalam menuntut ilmu. Orang pertama, siapa dia? Yang menuntut ilmunya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita golongan yang pertama. Amin. Wahdhar an takuna minal fariqit tsani. Maka hati-hatilah jangan engkau menjadi daripada kelompok yang kedua. Siapa kelompok kedua? Orang yang menuntut ilmunya karena urusan dunia, wal iyad billah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada hal ini. Amin. Fakam min musawwafin ajalahul ajalu qabla taubati fa khasirah. Karena berapa banyak orang min musawwafin. Musawwafin apa? Musawwafin orang yang hanya berangan-angan taubat. Oh, nanti dah gue nuntut ilmunya, biarin dulu urusan dunia dulu, biar saya dipuji dulu. Nanti kalau saya sebelum meninggal, saya mau taubat dulu, baru saya meninggal dunia. Nah, berapa banyak orang yang hanya berangan-angan, ajalahul ajal, gak lama ajalnya datang, belum sempat untuk taubat. Gablat taubati fa khasirah. Sebelum taubat maka engkau bakal jadi orang yang merugi. Loh, berarti gimana? Berarti ente kalau mau taubat gak usah nunggu besok. Ente kalau mau hijrah gak usah nunggu besok. Ente kalau mau jadi orang baik gak usah nunggu besok. Bahkan gak usah nunggu 1 jam lagi. Oh, ana mau taubat nanti habis majelis. Enggak. Hati ente perbaikin sama Allah Subhanahu wa taala dari sekarang. Makanya Nabi pada saat ditanya tentang takwa, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-taqwa hahuna. Nabi pegang hatinya. Nabi bilang, takwa tuh di sini tempatnya. Ya, berarti apa? Perbaikin hati, gak usah nunggu besok, gak usah nunggu 1 jam, 2 jam lagi. Jadi dari sekarang,
Yang bisa tahu diri kita hanya kita. Ya, kita Ana nggak mungkin bisa tahu bagaimana misalnya teman Ana. Oh, ini orangnya begini, belum tentu. Yang tahu diri ente sendiri. Berarti gimana? Ya udah, kalau ente mau tobat sebelum ajal menjemput, buru-buru taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Buru-buru kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Buru-buru rubah ente punya kehidupan sehari-hari. Nah, pasang niat dari sekarang, pasang hati, ya Allah, ana biasanya mau sholat masih males, ana mau ibadah masih males, ana masih zikir masih males. Mulai hari ini pasang niat, karena Nabi bilang apa? Niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin kalau keluar betul-betul dari dalam hati, terkadang lebih afdol daripada amalnya. Nabi pernah cerita, di Bani Israel itu ada seseorang, yang mana orang ini pada saat dia ngelihat ada gunung besar, kata Nabi, dia cuman begini bilangnya, ya Allah, seandainya ini gunung semuanya isinya emas dan yang punya saya, maka saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dikasih itu semua buat saya, maka saya bakal infakkan semuanya kepada fuqara dan masakin. Saya bakal kasih semuanya, gak bakal saya ambil sedikit pun. Tapi kata-kata tersebut keluar dari dalam hatinya. Subhanallah, Nabi di zaman tersebut diberikan pesan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada itu orang bahwa pahalanya sudah sampai semuanya. Kok bisa? Ternyata hanya dengan niat. Makanya ulama-ulama itu selalu mendidik kita untuk memperbaiki niat. Sampai dikarang sama satu, namanya di Hadramut ada karangan kitabnya, judulnya An-Niyah. Yang ngarang namanya Syekh Sa'ad dari Tarim. Nah, ini Syekh Sa'ad ngarang judul namanya An-Niyah. Nanti buka pintu kalau ada tamu masuk itu ada niatnya. Makanya orang-orang dulu itu kalau nyuruh anaknya, ada tamu misalnya ketok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, anaknya ada dua. Ayo, siapa yang mau buka pintu? Misalnya yang pertama bilang, Ana bah mau buka pintu. Ditanya dulu, niat ente apa aja kalau mau buka pintu? Niatnya misalnya cuma 3. Ditanya anak yang kedua, niatnya cuma 2. Ternyata yang niatnya lebih banyak yang disuruh buka. Ya, nah di kitab di situ diterangin tuh. Ente kalau kedatangan tamu, salah satu niatnya apa? Niatin ente mau menjamu tamu sebagaimana perintah Nabi. Niatin ente mau kasih makan orang. Niatin ente ngikutin perintah Allah, perintah Nabi. Wah, luar biasa. Nah, terkadang kalau orang-orang mutaakhirin seperti kita bingung, kita mau niat banyak tapi bingung, Habib. Bener gak? Anda mau niat apa nih datang ke majlis taklim? Maka dikasih solusi sama ulama-ulama kita, mudah. Caranya gimana? Ya Allah, misalnya saya hadir ke majlis taklim, saya niat sebagaimana ulama-ulama dulu niat pada saat datang ke majlis taklim. Nah, itu solusi terbaik. Ya. Bahkan dulu kita punya guru Habib Salim, abahnya namanya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dia pas lagi sakit pun, lagi sakit nih, tapi ada majlis taklim, dia tetap mau berangkat. Anak-anaknya bilang, jangan Beb, kan ente lagi sakit. Enggak, ana datang ke majlis itu tujuannya biar Allah kasih kesembuhan. Subhanallah, pulang dari situ sembuh langsung. Ya, sakitnya langsung hilang. Nah, begitu, pokoknya perbaiki niat ente sama Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan. Pada saat menikah, di situ di kitab itu niat nikah ternyata panjang juga. Niat nikah paling panjang niat nikah. Di situ tuh. Niatnya begini, niatnya biar punya anak, biar anaknya nanti bisa nyenengin Nabi. Luar biasa. Dulu Sayyidina Hasan al-Basri kalau mau minum air Zam-Zam, dia niatnya apa? Diniatkan, ya Allah, saya niatkan saya minum air Zam-Zam ini agar nanti di yaumul qiyamah pada saat orang-orang keausan saya enggak aus lagi. Niatnya bagus berarti.
Makanya ulama-ulama kita terdahulu luar biasa. Mereka dalam pagi hari baru melek mata udah langsung niat. Ya Allah, hari ini saya niat, insya Allah kalau saya ada rezeki saya mau bantu muslimin dan muslimat. Dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat Nabi setiap habis sholat subuh nanya, ini hari siapa yang udah sedekah? Sayyidina Abu Bakar nunjuk, ana ya Rasulullah. Ini hari siapa yang berpuasa? Ana ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar nih. Ini hari yang udah jenguk orang sakit siapa? Ana ya Rasulullah. Ini hari yang udah datang ke jenazah siapa? Ana ya Rasulullah. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata Nabi apa? Dia bakal masuk surga dari pintu mana aja yang dia mau. Ibaratnya dia bakal dikasih kunci sama Allah Subhanahu wa taala. Surga mana yang Sayyidina Abu Bakar mau masuk, pintu mana aja dia bisa masuk. Apa? Ternyata di pagi hari dia sudah niat dengan hal-hal seperti itu. Makanya kita kalau bangun mata, pertama bangun kita melek, niatin hari itu ente mau ngapain aja. Jadikan ente punya niat semuanya kebaikan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya taubat itu jangan pernah ente undur. Karena setan tuh selalu bisikin kita. Lu mau ngapain taubat sekarang? Ntar aja. Ntar mendingan 2 hari lagi ente baru pakai kerudung. Mending 1 bulan lagi ente baru pakai kerudung. Atau mungkin 2 hari lagi aja ente baru taubat deh. Lu puas-puasin dulu. Ini cewek ente nih, pacar ente mumpung dia lagi mau sama lu. Dia puas-puasin aja dulu. Taubatnya kapan? 2 hari lagi atau seminggu lagi. Atau ente sholatnya nanti nunggu umur 40 tahun. Pas udah 40 baru ente sholatnya yang rajin. Sekarang mah masih muda, bebas. Gak taunya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Makanya Nabi bilang apa? Anta turid wa ana urid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Terkadang kita berkehendak sesuatu. Oh, nanti ana mau tobatnya 1 tahun lagi. Ente juga berkehendak sesuatu. Tapi yang perlu ente tahu, tidak bakal terjadi apapun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ente maunya nanti meninggalnya 60 tahun, ente jaga kesehatan, makan yang bagus-bagus, yang vitamin, yang protein ente makan. Pokoknya ente jaga luar biasa ente punya badan. Dengan ente lupa bahwa di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita sampai 50 tahun? Enggak bisa. Kalau Allah menghendaki lain, maka Allah hanya katakan kun fayakun. Yang enggak masuk akal kita bisa dibikin sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, sedikit air mani bisa jadi tulang, bisa jadi darah di situ, bisa ada airnya, bisa jadi kulit, bisa jadi mata, bisa jadi bibir, bisa ada jenggotnya, bisa ada rambut. Makanya Nabi bilang apa? Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Kita nih wajib loh cinta sama Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nikmat kalau kita mau hitung banyaknya luar biasa, nggak mungkin ente bisa hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ente nggak bakal bisa hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ente punya lidah. Kalau anda minum kopi, rasanya kopi. Subhanallah. Kalau kepahitan anda bisa tahu. Kalau manis anda bisa tahu. Kalau ada garamnya anda bisa tahu. Kalau anda minum air putih bisa tahu tawar. Subhanallah. Padahal alatnya satu, lidah. Manusia nggak bisa tuh ciptaan seperti itu. Ente makan apa aja? Tadi kita makan pisang goreng. Apa lagi di situ? Ada kacang yang lupa kulitnya. Pokoknya apa aja tuh? Ente makan nasi uduk, ente makan tempe, ente makan ini, macam-macam ente makan. Subhanallah. Alatnya Allah Subhanahu wa taala yang udah dikasih gratis sama kita, itu keluarnya persis sama semuanya. Gak ada ente makan pisang keluar pisang. Ada nggak yang pernah lihat gitu?
Gak ada. Subhanallah, ini benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ente dikasih bisa begitu. Ente bisa nangis, keluar air mata. Dari mana itu air? Wallahu alam. Ente di sini ada namanya kalau bahasa Betawinya conge, apa bahasa bagus nih? Conge. Di sini ada apa? Kotoran hidung. Di sini ada air liur. Subhanallah. Makanya kata Nabi, kita wajib loh syukur sama Allah. Itu semuanya gratis loh kata Nabi. Ente nggak disuruh bayar. Makanya kesehatan itu mahal. Ente kalau ke rumah sakit punya satu penyakit, bayarannya sampai ratusan juta. Makanya ada yang pernah datang ke Syekh Ibrahim bin Adham. Dia ngeluh sama keadaan dirinya. Ana miskin, ana nggak punya uang, ana susah begini. Kan banyak tuh orang begitu. Kata Syekh Ibrahim, lu mau tahu nggak? Sebenarnya ente ini kaya raya. Mau tahu nggak? Ya udah, ente punya mata yang sebelah kanan, ana bayarin 500 miliar, mau nggak? Mau nggak? Kira-kira ada orang datang ke ente, mata ente mau diambil, tapi mau dibayarin 500 miliar, ente mau nggak? Lu berarti ente mahal banget, padahal mata doang satu mau diambil. Berarti kalau tubuh ente dipretelin satu-satu, harganya berapa tubuh ente? Itu ente beli nggak? Ente pernah tahu nggak tuh gimana cara bikinnya apa nih? Nggak tahu. Kita cuma taunya dikasih gratis sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda syukurnya gimana? Tanda syukurnya kalau ente punya mata, jaga ente punya mata, jangan ente melihat sesuatu yang dilarang Allah. Bukan ucapan aja alhamdulillah anda dikasih mata. Betul itu ucapan. Tapi tanda syukurnya apa? Dijaga itu mata, jangan ngelihat sesuatu yang Allah larang. Oh, anda mau jaga anda punya hidung, gimana caranya? Jangan ente mencium sesuatu yang Allah larang. Makanya ulama-ulama dulu, kalau dia masuk ke toko minyak wangi, hidungnya ditutup. Hidungnya ditutup. Dia bilang, kenapa ente? Nek waroknya orang dulu. Warok, dia punya sifat kehati-hatiannya luar biasa. Ditutup dia punya hidung. Kecuali minyak wangi yang mau dibeli baru dicium sama dia. Ya udah, oh nih yang mau ana beli. Sisanya semuanya gak ada yang diciumin. Emang kita kadang nggak punya minyak wangi, mumpung datang ke toko minyak wangi, semprot sini, bener ya? Semprot sini, ujung-ujungnya nggak beli, waroknya nggak ada berarti. Ulama dulu sampai seperti itu takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu tabi'in pernah nangis selama 40 hari, dia nangis atas kesalahan dia. Tapi menurut kita itu nggak salah. Tapi menurut orang soleh, wali min auliyaillah, itu merupakan kesalahan. Dia pernah punya tamu datang ke rumah orang dulu masih tanah. Nah, pas tamu datang ke rumah, kebetulan dia nggak ada buat cuci tangan. Cuci tangannya orang dulu pakai tanah liat dikumpulin. Nah, ambil dari situ tuh, nyucinya pakai tanah tangannya. Nah, di rumahnya dia nggak ada. Dia ke tetangganya, dia ambil sedikit tuh tanahnya, ada tamu dikasih. Dan dia tahu kalau anak ambil ini tetangga anak baik sama anak. Makanya di dalam fikih jadi hukum. Kalau ente pakai sendal temen ente, kalau ente yakin dia redho, nggak apa-apa, halal. Kalau ente yakin dia redho. Tapi kalau ente yakin dia mungkin nggak redho nih mana, atau anda belum kenal dia, boleh nggak ente pakai? Nggak boleh, karena ente belum yakin kalau dia redho. Begitu juga minuman, ada minuman nih, punya temen aneh, boleh nggak ente minum? Dilihat dulu, kalau ente yakin dia redho, boleh-boleh aja. Tapi lebih afdol ente izin. Nah, ini dia tahu nih, tabiin tahu ini tetangganya pasti redho, diambil. Setelah itu tamunya pulang, itu tetangganya pulang juga, dia dari luar, diizin, tadi maafin ya, tanah ente ana ambil sedikit. Oh nggak apa-apa redho. Dia pulang ke rumah, dia malam dia merenung. Dia nangis selama 40 hari atas dosa itu. Dia bilang, kenapa? Istrinya nanya, ente kan udah izin. Dibilang, enggak, ana takut nanti di yaumul qiyamah, pada saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Allah nanya, hei hambaku, memang pada saat ente ambil tanah, ente nggak tahu saya melihat. Saya takut itu bakal ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama 40 hari dia menyesali atas dosa yang dia lakukan. Padahal kalau kita lihat hukumnya dosa nggak tuh? Nggak dosa. Yang seperti itu mereka hati-hati. Makanya timbul akhirnya perkataan ulama-ulama dulu sampai mereka mengatakan ma hamamtu bimakruhin wala fa'altu makruhin gat. Saya seumur hidup saya tidak pernah niat melakukan hal yang makruh, apalagi melakukan yang makruh. Ini ulama dulu nih, ya. Niat makruh nggak pernah, ngelakuin makruh apalagi melakukan sesuatu yang haram. Nah, kita balikin lagi ke diri kita. Kira-kira berapa banyak niat haram yang kita pernah niatin? Kira-kira berapa niat makruh yang pernah kita niatkan? Makanya jadi wali nggak mudah. Ya, orang baru taubat seminggu udah ngaku dirinya wali. Taubat sebulan sudah ngaku dirinya wali. Makanya Imam Ghazali bilang di sini apa? Fakam min musawwifin ajalahul ajal gablat taubah fakhasira. Berapa banyak orang yang hanya berangan-angan, oh tarsok, musawwifin itu begitu. Tarsok. Ente mau tobat besok. Ente mau sholat besok aja deh. Ana mau tobat besok aja. Ana mau sedekah besok aja. Ana mau begini besok aja. Ana mau begini besok aja. Datang ajal. Kalau ajal sudah datang kata Allah nggak bisa ente mundurin 1 menit, ente majuin 1 menit. Nggak bisa. Ente punya kekuatan apapun, nggak bisa ente majuin sama sekali. Oh, ana mau sogok malaikat 5 miliar, bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan nanti kalau ente sudah meninggal dunia, baru ente bakal bilang apa kata Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, coba ente takhirin 1 jam aja. Meninggalnya dicabut aja nanti, atau hidupin lagi anak 1 jam aja ya Allah. Saya baru mau memperbanyak sedekah. Saya baru mau tobat. Saya baru mau sholat. Saya baru mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Nggak bisa. Waktumu sudah terlambat. Makanya sebelum waktu itu datang, buru-buru niatin dari dalam hati agar kita menjadi orang yang soleh. Dari sekarang, nggak usah nunggu nanti, ya. Dari sekarang kita harus benar-benar hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan Allah jaga kita, jadikan hambanya yang selalu baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyaka tsumma iyyaka. Dan hati-hati engkau. Kemudian hati-hati engkau. Berarti kalau di dalam bahasa Arab, kalau kata-kata itu diulang sampai 2 kali, berarti yang keduanya itu artinya taukid. Lebih ditekankan untuk hati-hati. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau dibilang na'am, berarti yang kedua na'amnya itu lebih ditekankan lagi, pasti ianya. Hati-hati, dan lebih ditekankan lagi, hati-hati loh, ibaratnya gitu. Antakuna minal fariqits tsalits. Engkau menjadi daripada kelompok yang ketiga. Siapa? Yang dia ada tujuan nuntut ilmu, dia ibadah, tujuannya urusan dunia. Tapi di samping itu dia manfaatin tuh, dan dia menganggap diri dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih hati-hati. Kenapa? Fatahlikaka halakan la yurja ma'ahu falahuk. Karena engkau bakal dibinasahkan Allah Subhanahu wa taala dengan binasaan yang mana ente enggak bisa balik lagi udah. Ibaratnya untuk taubat sulit. Kenapa? Karena ente sudah bangga dengan pengikut ente. Udah ibaratnya muhibbinnya udah banyak. Pengikutnya udah banyak, muridnya udah banyak. Nah, pada saat itu dia mau taubat sulit. Kenapa? Karena dia sudah tertipu dengan keadaan dia.
Dia menganggap dirinya yang paling hebat. Dia menganggap dirinya yang paling pintar. Dia menganggap dirinya yang hanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap sholatnya yang paling baik, puasanya yang paling bagus, semuanya yang paling hebat. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang maghrur atau yang sudah tertipu dengan setan, dengan dirinya, akhirnya untuk bertobat itu sulit, waliyad billah. Ya, makanya mudah-mudahan Allah jauhin kita daripada orang yang kedua dan yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Wala yuntadharu salahuk, karena tidak bisa ditunggu lagi benernya. Karena setiap ente mau benar, ente udah terlanjur banyak murid. Ente kalau udah mau benar, udah terlanjur ketipu sama diri ente. Menganggap dirinya yang paling bagus, yang paling baik, waliyad billah. Wa in qulta fama bidayatul hidayah li ujarriba biha nafsi. Nah, ini sekarang pertanyaan bagi orang-orang yang mempertanyakan ini kitab. Kira-kira nih Bidayatul Hidayah ada manfaatnya apa enggak? Nih Imam Ghazali tahu nanti bakal datang satu zaman orang banyak yang benci sama kitab ana. Dia udah tahu tuh. Nanti bakal enggak demen, makanya ditulis nih di permulaan. Apa kata dia? Apabila engkau katakan, apa sih Bidayatul Hidayah? Sampai-sampai saya suruh nguji diri saya sendiri untuk ngamalin ini. Kira-kira ada manfaatnya kagak ini? Apa sih Bidayatul Hidayah itu? Nah, seakan-akan kita nanya, "Hei Imam Ghazali, ente ngarang nih buku, apa manfaatnya?" Nah, Imam Ghazali bilang, "Fa'lam, ente perlu tahu, anna bidayataha zahiratut taqwa." Di dalam kitab ini awalnya adalah penampakan takwa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pertama kita baca, jadi kita dilihat benar-benar. Hati kita benar-benar diajak berantem nih sekarang sama Imam Ghazali. Gimana? Hati kita lagi dipres terus. Kira-kira selama ini ente hidup, ente sudah seperti itu apa enggak? Kira-kira selama ini sholat ente sudah benar enggak? Kira-kira ente ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, niat ente masih diuji niatnya aja nih. Hati ente sama Allah benar-benar tunduk, patuh apa kagak? Atau ente masih mengandalkan urusan dunia atau urusan yang lainnya, waliyad billah. Nah, kata Imam Ghazali, awalnya itu takwa kok. Jangan takut ente baca kitab ana, kata Imam Ghazali. Awal kitab ini isinya takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ente kalau ada orang nanya, Islam itu apa sih? Kalau ada orang nanya Islam itu apa? Ente mau jawabnya apa yang singkat? Apa Islam? Islam kata ulama dulu apa? Awalnya takwa, akhirnya takwa, pertengahannya takwa, selesai. Awalnya adab, akhirnya adab, pertengahannya adab. Selesai, itu Islam udah. Ente dari bangun tidur sampai tidur lagi sama Islam diajarin adabnya. Ana baru bangun tidur, oh ada adab bangun tidur baca doa. Oh ana lagi di kantor, ada adab bagaimana ana cara mengantor. Ana kerja sama orang, oh ada caranya ternyata. Oh ana mau sholat ada caranya. Ente mau menikah, oh menikah ada caranya. Oh ente mau dekat sama perempuan, ada caranya. Ente mau begini, bahkan maaf, ente ke kamar mandi ada caranya di Islam. Jadi betul-betul luar biasa. Makanya Imam Ghazali bilang apa? Awal kitab ini takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut baca kitab Bidayatul Hidayah. Jadi boleh orang yang misalnya masih ragu sama Bidayatul Hidayah, silahkan baca dulu. Jangan pernah mengklaim sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu, kita main klaim, berarti kita lebih bodoh daripada orang yang bodoh. Karena kita nggak pernah tahu. Oh ini haram nih. Loh kok bisa haram? Pokoknya gue enak aja sama warna-warna biru. Misalnya begitu. Salah nggak tuh? Ya salah. Karena ente bakal tertipu dengan ada satu kaleng yang tulisannya di situ minyak murni cap onta. Padahal di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada minyak babi. Ente bakal tertipu dengan begitu aja. Berarti pesannya apa? Jangan pernah tertipu dengan judul. Jangan pernah tertipu sama judul. 100% halal. Gak taunya
dibuatnya di dalamnya ada minyak babi. Jadi halal apa haram? Jadi haram. Makanya selalu kita punya kebiasaan gimana? Ente harus cari tahu nih dalamnya apa. Nah, ini kitab Bidayatul Hidayah. Ana gak pernah dengar nih kitab. Ya udah, jangan ketipu sama judulnya. Karena berapa banyak judulnya bagus-bagus mencari redha Allah, enggak taunya di dalamnya yang ente cari redhonya orang. Salah enggak tuh? Salah. Judulnya bagus, enggak taunya di dalamnya ente dijurumusin waliyadbillah. Ente diajarin ajaran-ajaran yang membuat ente syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali bilang di situ, "Anna bidayataha zahiratut taqwa." Sesungguhnya permulaan kitab ini adalah awal daripada ketakwaan seseorang. Ya. Wa nihayataha batinatut taqwa. Dan ujung daripada kitab ini, apa yang ente bakal dapat dari kitab ini? Batinnya takwa juga ente bakal bagus, bukan luarnya aja. Tuh hebatnya Imam Ghazali. Dia bikin sholat, dohirnya ente sholat. Ente ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, ada sujud, ada bangun, ada tasyahud akhir. Tapi Imam Ghazali mau mendidik kita, takwa tuh bukan dohir doang. Kayak tadi Nabi bilang, at-taqwa hahuna, batinnya juga harus takwa. Pada saat ente ruku, hati ente harus ruku juga. Pada saat ente i'tidal, hati ente harus i'tidal. Pada saat ente sujud, hati ente harus sujud juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak orang yang sujud dohirnya, tapi hatinya masih mikirin urusan dunia. Banyak orang yang ruku dohirnya, tapi hatinya masih ruku sama urusan dunia. Waliyadbillah. Makanya Allah kan di dalam Al-Quran pesannya apa? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, Allah bilang begitu. Tapi kok banyak orang kalau solat main judi jalan juga. Dia solat nipu orang jalan juga. Dia solat, dia berzina jalan juga. Ada satu sahabat masuk ke majelisnya Nabi, satu masjid. Nabi lagi ngadep ke sana, Nabi ngelihat. Habis dia sholat, Nabi panggil di sini. Lam tusalli. Sholat lagi. Tadi engkau tuh nggak sholat, padahal gerakannya sama. Ada rukuknya, ada sujudnya. Ama Nabi disuruh ulang lagi. Itu bukan sholat tuh. Menurut Nabi, dia sholat lagi. Habis sholat sama Nabi dipanggil lagi. Shalli fa innaka lam tusalli. Sholat, ente tadi tuh nggak sholat. Diulang lagi begitu sholatnya, dipanggil lagi sama Nabi. Shalli fa innaka lam tusalli. Sholat, ente tadi tuh nggak sholat. Kata sahabat, ya Rasulullah udah ajarin gue deh cara sholat. Aneh mau ente suruh sholat 100 kali, ya model sholat aneh begini. Akhirnya Nabi ajarin dia. Ente kalau sholat, idza ataita ila shalah fa alaika bisakinati wal waqar. Ente kalau sholat harus tenang. Ya. Kalau ente sudah ruku, fatma'in hatta tatma'inna raki'an. Ente harus tumaknina. Tumaknina artinya apa? Tenang. Ruku juga hati ente sama Allah Subhanahu wa taala. Ente fa idza i'tadalta fa'tadil hatta tatma'inna qa'iman. Kalau ente sudah berdiri, ya udah. I'tidal ente harus betul-betul tumaknina, yang tenang. Ente i'tidal menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu salat ente baru bisa mencegah ente dari perbuatan keji dan munkar. Kalau salat model kita, Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu akbar. Jadi seakan-akan salat itu cuman kewajiban aja. Ana masuk salat selesai keluar. Ada kan yang model begitu tuh? Padahal salat itu bukan hanya kewajiban, tapi dia kebutuhan ente sehari-hari. Namanya kebutuhan ente harus ada tuh. Seperti makanan, ente harus punya. Tiap hari ente harus makan. Ternyata ruh itu butuh dikasih makan juga. Makanya Imam Ghazali bilang,
kitab ini awalnya itu dohir di dalam takwa, benar. Ente harus sholat, ente harus sedekah, ente harus begini, ente harus begini. Cara-caranya begini, cara sholat, cara puasa begini, cara zakat begini, cara sedekah begini. Tapi batinnya juga harus sedekah. Tuh Imam Ghazali. Jadi bukan luar aja yang diperbaiki, tapi batinnya juga diperbaiki. Karena itu berpengaruh antara luar sama dalam. Kalau dalamnya sudah bagus, kata Nabi apa? Luarnya bakal bagus. Kalau dalamnya rusak, luarnya juga bakal rusak. Berarti berpengaruh. Berarti kalau ada orang ninggalin sholat, batinnya rusak apa enggak? Rusak. Jadi jangan sekali-sekali, misalnya ada salah satu dari kita sholat kagak pernah, ngomong sama orang apa? Yang penting hati saya bersih. Walaupun saya nggak sholat, yang penting hati saya bersih. Ente bilang di kupingnya dia begini, pret. Kenapa pret? Karena Nabi yang bilang. Nabi bilang apa? Inna fil jasadi mudghah. Di dalam hati itu, di dalam badan itu ada gumpalan darah. Yang mana kalau dia benar, maka seluruh anggota tubuh ente bakal benar. Tangan ente bakal baik, lisan ente bakal bagus ngucapnya, gerakan ente bakal ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya Rasulullah? Hati. Kalau hati ente udah bersih, akhlak ente pasti bagus. Kalau hati ente rusak, kata Nabi Muhammad SAW, pasti ente punya kelakuan juga rusak, waliyad billah. Maka Imam Ghazali ngarang kitab ini tujuannya apa? Awalnya zahir takwa, akhirnya juga batin daripada takwa. Jadi luar dalam kita insya Allah bakal bisa baik. Fala agibata illa bittaqwa. Dan yang ente perlu tahu, tidak ada agibah. Agibah itu nanti balasan setelah kematian, kecuali takwa ente sama Allah Subhanahu wa taala. Saya punya uang banyak Habib, nanti di yaumul qiyamah enggak ada artinya itu uang ini. Saya kedudukan saya tinggi di dunia, ada artinya enggak nanti di yaumul qiyamah? Enggak ada artinya. Saya ganteng di dunianya, ada artinya enggak nanti di yaumul qiyamah? Saya cantik di dunianya, itu semuanya enggak bakal ada artinya karena itu dunia. Tipuan belaka. Anak saya 80 Habib. Ada enggak 80? Orang dulu mungkin ada. Dulu sahabat Nabi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ini salah satu sahabat yang meninggalnya tua. Ini Sayyidina Anas dapat doa dari Nabi, 3 doa. Karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW, dibilang ya Rasulullah doain aneh dengan 3 doa yang mana bisa berkah hidup aneh. 1 didoain Sayyidina Anas supaya berkah rezekinya. Mudah-mudahan Allah juga ngasih punya rezeki berkah. Amin. Dan yang kedua didoain berkah anaknya. Yang ketiga didoain masuk surga Sayyidina Anas. Beruntung. Makanya sahabat Nabi beruntungnya apa? Beruntungnya pinter deh, dekat sama Nabi, minta didoain sama Rasulullah SAW sampai Nabi ngucap doa, maka jadi semua doanya. Kata Sayyidina Anas, saya pergi ke Basrah, saya dagang saya nanam korma. Basrah itu banyak pedagang-pedagang korma, orang-orang kayanya banyak. Dan saya orang yang paling kaya di kota Basrah pada saat itu. Kenapa? Karena saya dapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, anaknya saya berkah, kata Rasulullah. Pernah terjadi wabah di sana. Pada saat terjadi wabah, yang tercatat di dalam sejarah, anak Sayyidina Anas yang meninggal dunia 80 anak. Itu yang kecatat. Berarti bisa lebih nggak? Bisa lebih, tapi bininya berapa nggak tahu juga. Wallahu alam. Jadi begitu, 80 yang menghadiri jenazahnya Sayyidina Anas pada saat dia meninggal dunia, dari anaknya 120 anak yang hadir. Berarti berapa udah tuh? Udah 200 anak. Kok bisa begitu? Didoain siapa dulu? Yang doain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum ketahuan 1 sorga. Kira-kira sorga nggak Sayyidina Anas? Pasti. Kenapa? Karena sudah dapat doa daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Fala agibata illa bittaqwa.
tidak ada yang bisa ente banggakan nanti di yaumul qiyamah. Tidak ada seseorang yang bisa pede nanti di yaumul qiyamah kecuali kalau di dunianya dia takwanya luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibilang tazawwad minad dunya fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri fakam min fata yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhum dhulmatal gabri wa kam min arusin zuyyina li zawjiha wa qad gubidat akfanuhum fahum la yadri wa kam min sigharin yurtaja tula umrihim wa kam min kibarin asya hinam minad dahri. Ente berlomba-lomba, ini dunia tempatnya berlomba. Ente berlomba-lomba. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baiknya yang ente perbanyak di dunia, yang ente lomba-lombakan di dunia, yang ente mau banyak-banyakan di dunia, apa? Ternyata takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ente kalau ngelihat ada orang lagi sujud di malam hari, buru-buru ente sujud juga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente ngelihat ada orang rajin puasa, buru-buru ente puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente ngelihat ada orang zikir sama Allah Subhanahu wa taala, buru-buru ente zikir, taubat, tasbih, istighfar, baca Quran yang banyak. Kenapa? Karena ente enggak pernah tahu kesempatan kita di dunia, enggak ada yang pernah tahu dari kita. Kita hari ini bisa ngelihat matahari, belum tentu nanti maghrib kita bisa ngelihat bulan, belum tentu. Nanti malam kita ngelihat bulan, belum tentu besok kita bisa ngelihat matahari. Ada enggak yang bisa ngejamin diri kita besok bisa ngelihat matahari? Belum tentu. Makanya ente tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak pernah tahu, mati kita mungkin 2 hari lagi, mungkin 1 minggu lagi. Karena berapa banyak anak-anak muda dia doa sama Allah, ya Allah panjangin saya punya umur ya Allah. Tapi Allah berkehendak lain, di malam harinya Allah sudah siapkan kuburan bagus buat dia. Kuburan yang di Al-Azhar apa namanya? Yang bayar itu, yang mahal di Bekasi sini. Di Kerawang apa? Apa namanya? Sudah disiapin di situ, bagus. Udah disiapin. Entenya doanya apa? Ya Allah, ana mau panjang umur. Makanya waktu yang singkat, kata Imam Ali apa? Ad-dunya kadhillin zailin. Ente hidup di dunia itu seperti apa? Seperti bayangan. Ente kalau lagi jalan di matahari, ada bayangan enggak? Nah, bayangan itu kira-kira berapa lama ente sama dia? Ente masuk ke ruangan, ada lagi enggak bayangannya? Ya udah, dunia itu seperti itu cepatnya. Sayyidina Mu'adz dipegang pundaknya sama Nabi. Nabi kalau dipegang pundak cintanya berarti lebih. Ente kalau mau ada perhatian lebih sama ente punya teman, apa pegang pundaknya begini. Dipegang pundaknya 2. Dibilang ya Mu'adz, Nabi sembari kayak mau nangis. Ya Mu'adz, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Mu'adz, ente hidup di dunia itu seperti orang lagi musafir ya Mu'adz. Kenapa ya Rasulullah? Sebentaran namanya orang musafir kalau lagi datang ke Jakarta. Dia bukan orang Jakarta. Paling lama berapa lama? 1 minggu, 1 bulan dia bakal pulang. Sama seperti ente hidup di dunia. Atau abir sabil, kayak orang cuma numpang mampir doang kata Rasulullah. Ente lewat mampir ke rumah satu orang, berapa lama? 3 jam, 5 jam, 6 jam, 1 hari ente bakal pulang tuh. Hidup di dunia juga begitu. Ente enggak berasa, tahu umur ente udah 40 tahun. Ente enggak berasa, tahu 50 tahun. Ente enggak berasa sudah 60 tahun. Makanya Imam Syafi'i bilang apa? Saya duduk sama orang-orang sufi. Pada saat saya duduk, saya pulang langsung merenung. Yang saya dapat ilmu yang paling berharga dari mereka apa? Al-waqtu kasayf in lam taqta'u yaqta'ak. Ternyata waktu itu bakal cepat jalannya. Waktu itu seperti pedang yang tajam. Kalau ente enggak patahkan itu pedang yang tajam, maka ente bakal dibunuh sama itu pedang. 1 detik udah lewat, 1 detik itu enggak bisa ente balikin lagi. Walaupun ente korbankan semua yang ente punya. Makanya orang-orang tua dulu bilang apa sama anak-anak muda? Laitas syababa ya'udu yauman
fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Seandainya ini orang-orang tua, muda itu balik sebentar aja buat saya bakal kasih kabar sama anak muda. Hei anak muda, tua itu kagak enak loh. Yang harusnya saya bisa ibadahnya rajin, ke masjidnya bagus, saya sholatnya bagus, saya ngajinya gak pakai harus kacamata, gak harus ngedeketin dulu. Tua itu kagak enak. Masa yang paling indah, masa kita masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung Allah masih kasih kesehatan sama kita semua yang hadir, ya, maka manfaatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala hidayata illa lil muttaqin. Dan tidak bakal dapat hidayah, petunjuk, kecuali bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqwa. Dan apa sih takwa itu? At-taqwa ibaratun, diibaratkan animtithali awamirillah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang salat wajib, ya udah enggak usah pakai nanya. Udah kerjain aja. Allah bilang zakat wajib, ya udah kerjain aja enggak usah pakai nanya. Allah bilang puasa wajib, ya udah kerjain. Pokoknya apapun yang Allah bilang kerjain. Nah, tanda cinta kita sama Nabi Muhammad SAW ngikutin apa yang dibilang sama Nabi. Titik, udah. Oh, riba haram apa halal? Ya udah, nggak usah pakai dibikin lagi. Oh, riba tuh supaya nggak haram, bib, caranya begini. Nggak usah. Riba haram nggak? Haram, selesai. Ya jadi begitu. Arti takwa apa? Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabi nawahi, dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngelarang khamr kagak boleh. Ya. Enggak, bib, ana cuman buat ngangetin doang. Ana enggak sampai mabok. Ada enggak yang begitu? Ana enggak buat apa, biar manteng aja. Biar ngobrolnya enak. Ana kalau enggak kena whisky seloki aja. Kagak enak gitu. Nah, enggak ada alasan. Pokoknya Allah bilang khamr apa? Khamr haram. Oh, berarti sejenis khamr juga haram. Intinya yang merubah akal ente walaupun sedikit itu haram hukumnya. Oh, ganja gimana Habib? Ganja boleh nggak? Oh, ana cuman ngisepnya cuman sedikit. Tetap sama. Ana ngeganja tujuannya biar apa? Biar nafsu makan. Katanya kalau ngeganja kan nafsu makannya semangat. Ana kurus banget, Bib. Kena kipas aja goyang. Gimana? Jadi nggak ada sesuatu yang Allah haramin hukumnya apa? Haram, tinggalin. Mau pacaran, boleh nggak pacaran? Hah? Tapi kebanyakan pacaran semua ini. Gimana? Boleh nggak pacaran? Allah kan bilang di dalam Al-Quran, la tagrabu az-zina. Zina itu jangan dideketin. Nah, salah satu ngedeketin zina itu apa? Pacaran. Enggak, Bib, wallah Bib, ana cuma telepon-teleponan doang, ketemu mah kagak. Ada nggak yang begitu? Ana teleponan dong. Iya, udah makan kamu. Oh gimana gini. Lama-lama bener. Ente telepon-teleponan doang. Lama-lama pengen video call, bener nggak? Nah, makanya dibilang apa? Nadratun, fabtisamatun, faliqa'u. Pertama memang ente memandang. Setelah ente sebelumnya apa? Sebelumnya ketemu dulu, ngelihat dulu. Setelah ente ngelihat, adanya senyuman. Setelah adanya senyuman, adanya apa? Adanya pertemuan. Setelah adanya pertemuan, ada namanya wiqa. Ente berbuat zina waliyadbillah. Makanya ngedeket zina tuh nggak boleh. Nelfon nggak boleh. Ana cuma telepon-teleponan, Bib. Bener nggak ada urusan apa-apa. Kata Sayyidina Hasan al-Basri apa? Ente kalau ngajarin perempuan ngaji berdua aja haram hukumnya. Padahal megang Quran ente. Satu ruangan ketutup, ente belajar ngaji. Ayo buka Iqra 1. Nah, ustadznya nih. Nggak lama ya namanya akhwat datang. Masya Allah nih hari mukanya cakepan ini. Ya, alif fathah a, alif kasro. Masya Allah suaranya enak ya didengarnya ya. Masya Allah hari pertama. Besoknya
ngaji jam 9, jam 6 udah siap. Dari jam 6 udah deg-degan tuh gurunya tuh. Kenapa? Karena yang mau dihadepin akhwat nih, yang mau diajarin. Makanya Sayyidina Hasan al-Basri bilang apa? Ente kalau namanya perempuan, ente mau ajarin ngaji, ente berduaan hukumnya haram. Yang perempuannya haram dia ngaji sama guru begitu, yang laki-laki haram ngajarin perempuan seperti itu. Kenapa? Karena nanti ada yang ketiga. Yang ketiga siapa? Setan, dia bakal bisikin, lu lihat tuh dagunya. Oh benar juga, Masya Allah. Ada tai lalatnya sini, Masya Allah. Naik dikit tuh ada bibirnya, ente lihat, Masya Allah. Gak pernah aneh lihat bibir kayak dia. Waduh, akhirnya timbul seperti itu. Waliyadbillah. Banyak orang cuman ngandelin anak ketemu nih perempuan bib, gak ada tujuan lain. Bener, anak cuman dia mau curhat temannya. Dia nonton bioskop berdua. Nyentuh pertama gak berani, begini nih. Deg-degan, waduh. Ini ulama yang bilang, karena Allah tahu, jangan lo deketin zina, kata Allah. Nyentuh gak berani, lama-lama pegang begini. Lama-lama apa? Lama-lama udah, ente bakal melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hukum pacaran apa? Ya udah, pulang dari sini nomor pacarnya blok-blokin semuanya. Anak punya pacar 3 lagi, Bib, gimana? Blok. Hapus semua. Boleh ente deket sama perempuan, gimana caranya? Nikahin. Karena cinta yang sesungguhnya itu bakal timbul setelah adanya pernikahan. Banyak orang pacaran, maaf, dia pacaran bertahun-tahun. Dia baru nikah 3 bulan ribut. Kenapa? Karena ente pacaran Allah nggak redho. Namanya pacaran kata ulama, ente tidak bakal bisa tahu aslinya seseorang. Ente nggak bakal tahu ini cowok yang lagi anda deketin, anda nggak tahu aslinya gimana nih. Masya Allah, subuh nepon aneh, udah sarapan belum? Masya, perhatiannya luar biasa, jatuh cinta langsung itu. Gak taunya pas nikah, boro-boro nanya sarapan. Pagi tinggal jalan apa? Marah gak perempuan? Ribut. Waliyadbillah. Makanya kita gak mungkin tahu hakikat seseorang kecuali pada saat kita tidur bareng sama dia. Begitu juga sahabat ente. Ente gak bakal tahu hakikat dia kecuali kalau ente musafir sama dia. Makanya Imam Syafi'i bilang apa? Tagharrab 'anil awtani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi ilmun wa adabun wa iktisabu ma'isyatin wa tafarruju hammin wa suhbatu majidi. Dibilang ente safar sama seseorang, ente sering-sering safar. Kenapa? Karena kalau ente safar itu ente bakal dapat 5 manfaatnya. Yang pertama, ente bakal dapat ilmu baru. Ente kalau safar, oh ada cara baru nih, ada ilmu baru yang anda dapat. Habis itu apa? Ilmun wa adabun. Ente bakal dapat etika baru. Oh, bakal dapat cara sopan santun yang baru. Habis itu apa? Waktisabu ma'isyatin. Ente bakal dapat lebih pede ente kalau bisnis. Biasanya kalau orang nggak kenal ente, ente bisa dapat rezeki yang banyak. Habis itu apa lagi? Wasuhbatu majidi. Dan sahabat yang benar ente bisa tahu pada saat ente safar. Nah, anda nggak tahu nih orang gimana. Makanya ada orang suka muji-muji sahabatnya depan Imam Syafi'i. Oh, ini sahabat anda luar biasa, Imam. Nggak pernah salah, senyum terus sama ini. Sampai anda pikir gila nih sama. Senyum aja tiap hari. Kata Imam Syafi'i, itu belum jadi sahabat ente. Ente safar dulu sama dia. Ente duduk dulu satu rumah. Ente beberapa hari safar sama dia. Ente bakal tahu akhlak dia yang benernya bagaimana. Gak taunya ente kehabisan duit, di duit masih banyak, dikasih gak ente? Gak taunya gak dikasih. Wah, selama ini dia baik tuh nelaktir aneh. Ternyata pas lagi susah sahabat itu baru kelihatan. Pas lagi susah istri ente baru kelihatan. Pas lagi susah suami baru kelihatan. Jadi begitu. Tuh sahabat. Yang kelima apa? Ente bakal hilang ente punya kesuntukan. Makanya kalau sering-sering ke puncak, tapi bawa istri, ntar nggak bawa istri lagi, gitu. Jadi arti takwa itu apa? Diibaratkan mengikuti perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuma gismani, itu ada 2 macam di dalam bertakwa. Dah berhenti di situ. Wallahu
a'lam bis-shawab. Bagus berhenti. Nah suka diomelin sama Habib Salim, Bib, ente kalau berhenti jangan nanggung. Habib Salim nih Masya Allah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair kasir Habib Ahmad. Kita buka sesi tanya jawab seperti biasa. Untuk yang akhwat kalau ingin tanya dapat ditulis, dipersiapkan buat yang ikhwan. Mungkin saya akan mulakan dengan pertanyaan. Nah, kita yang muda ini kadang nanya Beb tentang pacaran tadi kan. Jangan pacaran gitu. Nah, terus yang dulu-dulu dato atau salaf tuh gimana gitu. Walaupun sekarang implementasinya sulit gitu. Pola-polanya gitu biar ada panduan dan yang terbaik, karena pinginnya mahligai rumah tangga tuh dasarnya jelas karena Allah dan Rasulnya gitu. Ya gitu deh. Nah cara-cara dulu gimana? Nabi ngajarin. Kalau ente suka terhadap satu perempuan, ada namanya ta'aruf syar'i. Silahkan ta'aruf syar'i. Ta'arufnya gimana? Datang ke rumahnya. Ente boleh lihat wajahnya. Ente boleh lihat ke telapak tangan yang dua. Makanya orang-orang dulu, kalau kita mau lihat perempuan, datang ke rumah orang tuanya, itu biasanya tuh perempuan buat apa? Nyiapin kopi, ya kan? Nah, itu tujuannya apa? Biar ente ngelihat kecantikannya dia di wajah. Tangannya apa? Tangannya biar ngelihat badannya dia gimana. Kalau agak-agak apa? Agak gemuk, ini tangannya, oh berarti sekel ini. Ya. Kalau ini ilmu fikihnya begitu. Kalau dia ininya kecil, oh berarti ini kurus nih badannya nih. Jadi begitu, memang diperbolehkan untuk melihat wajah sama kedua tangan. Nah, dan emang ente bisa merasakan pada saat seseorang itu pacaran terus dia menikah, tidak seperti orang yang dia langsung ta'aruf secara syar'i habis itu dia menikah. Bedanya apa? Bedanya dirasa cintanya. Namanya cinta masih awal ente berjumpa, itu biasanya cintanya lebih mendalam, cintanya lebih murni daripada ente yang pacaran. Ente kalau pacaran jalan ke mall sering, ente nonton bioskop udah apa, pas udah nikah biasa orang sering ketemu sama dia. Baru ketemu baru benar-benar sekamar, kira-kira gimana? Bukan biasa, luar biasa. Ya jadinya luar biasa. Jadi begitu, makanya benar-benar dituntun seperti itu agar benar-benar rumah tangga tuh benar-benar ente bangun dari awal. Kalau ente pacaran berarti kebangunnya apa? Kebangunnya dengan hal yang haram dulu. Ente hal yang haram, ente udah bangun apa? Menurut ente nih laki pas buat anak, nih perempuan pas buat anak. Pas adanya pernikahan ente satu rumah. Akhirnya beda semua, kebalik tuh 180 derajat bedanya. Oh yang tadinya nih laki Masya Allah sama aneh suka jajanin aneh, ya kan? Pas nikah pernah ngasih duit lagi? Udah seminggu sekali aja loh. Orang udah serumah kok apa? Kan begitu tuh. Akhirnya timbul tuh rasa marah. Begitu juga calon perempuannya yang biasanya tiap waktu tuh nanyain anak, ini perhatian gini-gini. Ini udah gak ada peduli lagi urusan-urusan begitu. Tapi kalau ente jalini dari awal, maka ente bakal bangun rumah tangga benar-benar dari awal. Ya jadi begitu. Tapi ada alasan kalau orang yang pacaran alasannya. Kalau orang pacaran alasannya banyak kan dia ingin mengetahui watak perempuan tersebut atau laki tersebut supaya nanti kalau dia menikah nggak salah jalan atau apa. Banyak kan orang punya pemikiran seperti itu. Mau kenalan dulu selama 1 tahun. Nah, kadang ada orang punya pemikiran itu mungkin solusinya kayak seperti kita mau nikah, kita ketemu perempuan, kita tukar cincin dulu. Nah, dari situ mulai bisa untuk komunikasi segala macam. Tapi tetap sesuatu yang haram ya kita tinggalin. Ada batasannya untuk bicara atau apa. Karena orang pemikiran kebanyakan seperti itu, orang mau nikah dulu, pacaran dulu untuk komunikasi. Dia komunikasi pengen tahu wataknya, tapi belum tentu juga, nggak selama kita tahu itu perempuan tersebut atau laki tersebut pasti dia setelah nikah sama dengan apa yang dia pacaran. Ya. Jadi yang muda-muda udah dapat jawabannya. Jadi prinsipnya gini dah. Kalau dia kayaknya nggak ngerokok,
ucapannya manis depan kita karena memang ada maksud. Targetnya dia ingin memang mendapatkan. Berarti kayak gini, istilahnya perangkap tikus. Ya kan dikasih tuh ayam, kecepret mati loh. Nah gitu. Jadi gini, kalau orang yang berani nih menjaga dirinya, mempersiapkan dirinya di Pinang dan tidak membuka kesempatan menjaga agamanya, dia yang luar biasa. Kalau laki-laki yang berani menjaga dirinya tidak pacaran dan syariatnya dia kepingin menikahi karena itu, berarti kagak laku gitu. Itu aja sih, Beb. Banyak anak muda di sini. Ya, silakan. Ya, jadi jomblo itu juga ada artinya ya. Jomblo itu yang nggak punya istri. Jadi jangan ada yang ngartiin yang punya istri boleh nikah lagi itu jomblo, bukan. Ya. Nah, assalamualaikum, pertanyaan live streaming. Ini dari Australia berarti. Beb, afwan bila ada seseorang yang melakukan taubatan nasuha atas masa lalunya, apakah orang tersebut bisa kembali suci lagi atau tetap ada pertanggungjawabannya yang berlalu itu? Syukron Najwa Berliana. Tuh, dari Australia udah bilang. Jadi begini, orang kalau udah taubatan nasuha, apa sih taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu yang mengikuti syarat taubat nasuha. Syarat taubat nasuha itu ada 3 yang pernah kita bahas. Yang pertama, dia harus tinggalkan maksiat yang dia sering lakukan. Al-iqla'u 'anil ma'siyah. Yang kedua, al-azmu ala alla yaf'al tilkal ma'siyah. Dia harus ada niatan untuk tidak melakukan lagi maksiat itu. Dan yang ketiga, yang pertama azam, yang kedua itu, yang ketiga dia banyak-banyak taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat taubat tuh. Dia azam, dia niat enggak melakukan lagi. Yang kedua, dia tinggalkan atau dia nyesel. Pokoknya nyesel itu maksiat dia lakukan, dia nyesel. An-nadamu. Nabi bilang an-nadamu taubah. Penyesalan itu sudah dikatakan taubat. Nah, ini namanya taubatan nasuha. Kalau ada hubungannya atau kaitannya dengan orang lain, maka ditambah satu syarat lagi sama Imam Nawawi. Apa? Dibalikin hak-haknya orang lain. Misalnya dia mencuri, maka dikembalikan. Misalnya dia menyakiti, maka minta maaf kepada orang itu. Ini 4 syarat taubat. Nah, misalnya dia udah taubat. Setelah dia taubatun nasuha, kira-kira masih perlu lagi nggak istighfar agar tetap diri dia suci? Namanya istighfar tidak boleh ente tinggalkan selama-lamanya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW yang begitu sucinya Rasulullah SAW, kata Nabi, setiap malam saya istighfar 70 kali, bahkan lebih. Bahkan ada riwayat yang bilang sampai 100 kali Nabi Muhammad istighfar. Jadi istighfar itu enggak nunggu ente punya dosa. Ya, enggak harus punya dosa. Misalnya hari ini anak enggak punya dosa, anak mau istighfar. Ya boleh, karena istighfar itu pengangkatan derajat juga ente di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tanya lagi, Bib, afwan. Kalau sekarang banyak yang pacaran dulu sebelum nikah, itu bagaimana hukum Islam, Bib? Syukron Najwa Berliana. Jadi hukumnya tadi udah kita bahas. Hukum pacaran itu haram. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la tagrabu az-zina. Jangan ente dekatkan yang namanya zina. Mendekati zina itu salah satunya namanya pacaran. Nah, itu hukumnya. Assalamualaikum Habib, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan ratib? Dan apakah benar bahwa membaca ratib harus diijazahkan dulu dari ustadz atau ulama? Apakah seorang yang awam bisa membaca ratib yang ada di buku Khulasah atau download dari Play Store jika dia tidak memiliki guru yang bisa mengijazahkan ratib? Ratib itu apa sih? Ratib itu hanya kumpulan daripada hadis-hadis Nabi, doa-doa yang inti-inti Nabi sering ucapkan untuk menjaga diri seseorang itu jauh daripada fitnah, jauh daripada musibah. Nah, dikumpulin sama ulama-ulama kita. Salah satu ulama yang mengumpulkan ratib adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi bukan karangan dia, tapi kumpulan doa-doa yang terpenting ya dikumpulkan, maka dinamakan ratib. Artinya ratib apa? Menertibkan.
Ditertipin tuh, ente baca ini sekian kali karena Nabi tuh bilang siapa orang yang baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, maka dia minum apapun kalau di situ ada racun, maka dia bakal terjauhi daripada racun tersebut. Seperti Sayyidina Khalid ibnul Walid. Sayyidina Khalid ibnul Walid pernah ditantang sama orang kafir, Khalid, nih minuman. Nih di minuman ini kita udah campur racun, yang mana racun ini bisa mematikan. Kalau ente yakin sama ente punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ente minum ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Habis itu bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu yang dibaca sama Sayyidina Khalid. Lafu. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Pas dia minum orang kafir pada ketawa. Ini bentar lagi Khalid bakal meninggal dunia. Khalid dikit-dikit garuk gini. Wah, udah bereaksi tuh. Padahal enggak ada apa-apa. 1 jam ditunggu, 2 jam ditunggu, 3 jam ditunggu, sampai malam ditunggu. Enggak, orang kafir tetap berharap. Kata orang kafir apa? Oh, mungkin besok pagi dia bakal mati. Ditunggu besok pagi enggak apa-apa. Besok lusanya enggak apa-apa. Besok lusanya enggak apa-apa. Ternyata banyak dari mereka akhirnya masuk Islam gara-gara itu. Nah, intinya itu dikumpulin sama ulama kita seperti Habib Umar ngumpulin, namanya Ratib Al-Attos. Makanya Ana selalu bilang, jangan ente pernah tertipu dengan judul. Ente pelajarin. Ente ragu misalnya meratib, ambil itu ratib. Sekarang kan ada zaman ini nih. Orang sekarang kan lebih percaya Google daripada ulama. Benar nggak? Nah, silahkan diketik. Oh, bacaan di ratib ada baca la ilaha illallah. Kira-kira saya kalau baca la ilaha illallah, saya dapat apa aja? Ya udah ketik. La ilaha illallah, manfaatnya apa? Nanti bakal keluar. Ya kan? Hadis ini meriwayatkan begini, Nabi pernah bilang begini. Oh, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Oh, berarti apa? Nanti bakal ada. Jadi itu semuanya berdalil, ulama kita hanya mengumpulkan, bukan karangan mereka. Ratibul Haddad, Ratibul Attos. Nah, gimana? Kira-kira butuh ijazah apa enggak? Nah, untuk ijazah sebenarnya enggak terlalu syaratkan. Boleh-boleh saja ente download dari Play Store. Nah, yang mana sanad itu ente bisa bertanggungjawabkan. Oh, ente ngamalin ini, ilmu ente dari mana? Penting kan tuh? Oh, anak ngambilnya dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, ternyata sampai bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti ilmu ente pasti nih. Ya, begitu juga di dalam pengambilan ratib. Walaupun nggak disyaratin, misalnya Nabi bilang ente sholat duha butuh dengan ijazah nggak? Nggak butuh, umum. Ya silahkan. Tapi pengambilan tadi tujuannya untuk sanad aja. Oh, saya belajar dengan fulan yang bernisbah nanti tersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Salim bin Ahmad, nah ini dia Al-Attos juga, Ratibul Attos boleh. Habib Salim sama Dr. Asad, boleh. Ana juga nanti mau minta ijazah vitamin C, boleh. Saya perasaan Bib, apabila dalam proses ta'aruf diperbolehkan, kita pasti melihat wajah apa nih? Dan rupawan dari sosok calon. Apakah dengan melihat calon tersebut merupakan zina mata, Bib? Enggak, makanya diperbolehkan sama Nabi. Ente boleh ngelihat, tapi ngelihat pakai nafsu itu yang enggak boleh. Mau lihatnya begitu-begitu tuh. Ini enggak boleh karena belum halal. Ngelihat tembok aja pakai nafsu haram. Ente ngelihat tembok nih, ente nafsu. Haram enggak? Ini misalnya enggak, Beb, ana jujur aja, Beb. Ana enggak bisa ngelihat stop kontak dikit. Waduh. Nah, dosa itu berarti. Kenapa? Karena ngelihat sesuatu dengan hawa nafsu maka hukumnya haram, enggak boleh. Tapi kalau cuman ngelihat aja biar ente tahu apakah cantik halal dulu, silahkan ente nikmatin nanti. Satu lagi, Beb, maaf, apakah proses ta'aruf akan menjamin dengan kebahagiaan yang akan didapatkan setelah menikah, Beb? Ente harus tahu, hukum Allah pasti menjamin ente bahagia. Yang ente perlu tahu, ente tanam di dalam diri ente. Hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti sudah menjamin ente
ente bakal bahagia dunia maupun akhirat. Tapi hukum yang dibuat manusia atau hukum yang ente pelajari daripada orang, lu kenalan dulu, lu ajak dulu nonton, lu ajak dulu ke mall biar ente tahu gimana hukumnya. Biar ente tahu nih harim kira-kira gimana, cocok apa kagak sama ente. Nah, ini kan hukum yang dibuat sama manusia. Nah, hukum yang seperti itu sudah pasti menjauhkan ente daripada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, waliyadzubillah. Jadi ente harus pasang di dalam diri ente. Hukum yang Allah buat itu pasti ente bakal bahagia. Hukum yang dibuat Allah nggak mungkin salah di dalam kehidupan ente. Jadi dengan ente mengikuti hukum Allah, maka ente sudah pasti bakal bahagia di dunia maupun di akhirat. Di Hadramut itu kalau mau nikah itu dia cuma hanya mengetahui setelah menikah aja perempuannya. Dia tahu perempuan kayak gimana, dia tahu cuman dia ngeliat. Pertama kali dia ketemu di kamar misalkan, itu tahu sosok perempuannya seperti itu. Jadi nggak ada perkenalan dulu apa segala macam. Dan itu di Hadramut seperti itu semua. Kalau mau menikah nggak ada tujuannya. Saya mau ngelihat dulu, itu nggak ada. Saya mau ngelihat dulu. Kalau di sini kan kalau mau menikah, saya pengen lihat dulu perempuannya kayak gimana. Wah nggak cocok. Habis itu cari yang lain lagi. Nggak cocok, cari yang lagi. Nggak ada. Kalau di sono, kalau mau ngelihat dengan tujuan, Anda memang benar-benar mau nikah sama dia. Jadi nggak ada pilih-pilih dulu. Terkadang seperti itu. Misalkan Anda mau kawin sama dia nggak tahu kayak gimana. Yang tahu dari mana caranya? Ibunya. Ibunya nemuin itu perempuan, di situ baru dikasih tahu ciri-ciri perempuan itu begini. Jadi bukan lakinya yang melihat perempuan tersebut, tapi ibunya yang melihat perempuan tersebut. Setelah dia kawin, baru dia tahu perempuan mukanya kayak gimana. Pertama kali dilihat setelah dia nikah. Tapi kalau di sini kebalikannya. Sini kita ngelihat dulu, nggak cocok, cari yang lain, nggak cocok. Gimana solusinya kalau mau? Ya kita kalau mau nikah, kita minta sama Allah istikharah. Pertama istikharah dulu. Cocok atau enggaknya Allah yang menentukan nantinya. Bukan kita cari dengan solusi kita ta'aruf dulu, enggak. Itu salah. Kalau menurut ana kita istikharah sama Allah, benar enggak Allah kasih petunjuk kalau kita itu menjodoh. Kalau misalkan Allah ngasih petunjuk itu jodoh, bismillah kita langsung nikahin. Jadi enggak ada cara untuk bagaimana cara memudahkan kita untuk menikah, tapi cara yang paling benar seperti itu insyaallah. Ya alhamdulillah. Karena ini remaja, jadi topiknya menarik buat ini ya. Jadi kalau memang menikah karena agamanya, insya Allah bahagia dunia akhirat. Karena cantik akan menua, karena rambut hitam akan beruban, karena kulit kencang akan keriput, karena gigi yang berseri akan menjadi ompong. Tapi kalau sudah keriput, ompong beruban, marah-marah, kerjaannya ngambek mulu, banting piring, gak bikinin kopi, dan lain sebagainya, lebih menyiksa dunia dan akhirat ya. Tapi iya, udah keriput, beruban dan lain sebagainya pakai marah-marah. Jadi kalau menikah karena agamanya, insya Allah tahu. Oh berarti adab sama suaminya gimana. Bukan karena cinta romantika gitu kan. Romeo dan Juliet, bukan. Ya, karena Sayyidina Khadijah dengan Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Bahkan saya sendiri pun kalau mau nikah cuma ngomong sama emak, "Mak, mau nikah." Jadi yang bingung emak. Nyariin dulu latar belakang keluarganya. Oh, latar belakang keluarganya dari orang baik-baik. Ya udah nikah. Gitu. Itu aja sih. Buat teman-teman ini kadang masih bingung di dunia seperti Emang ini. Belum pada nikah nih. Banyak kan kita dominasinya memang lajang dan ini lajang. Gitu. Iya, kita buka sesi tanya jawab lagi. Fadhal. Ini kayaknya Mas Halif nih kayaknya udah mau tanya nih. Iya. Oh udah. Tadi namanya hamba Allah ya. Hamba Allah. Yang lain? Ustadz poligami. Mana ada Ustadz Kemarin poligami? disebut Ustadz poligami kemarin itu. Oh, Masya Allah. Ustadz poligami. Iya.
Ayo kita buka sesi tanya jawab lagi, atau mungkin Habib mau kasih penekanan lagi terkait ini. Lajang-lajang ini buat para lajang. Intinya begini, ya, kayak kembali lagi tadi, seperti Habib Salim sampaikan, Dr. Asad. Intinya makanya manusia itu martabat dia bisa lebih afdol daripada makhluk-makhluk lain. Hebatnya di situ. Kalau Allah ciptakan malaikat itu tanpa ada hawa nafsu, ya. Manusia Allah ciptakan di situ ada hawa nafsu. Jadi pada saat dia bisa memerangi hawa nafsunya atau membimbing hawa nafsunya sampai-sampai hawa nafsunya ngikutin hukum Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu bisa lebih mulia dari malaikat. Padahal malaikat kalau disuruh ibadah seumur hidup ibadah. Nah, manusia Allah perintahkan kita untuk ibadah. Menikah juga itu ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah tadi harus memenuhi cara-cara yang dibuat oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat kita mengikuti apa yang dibilang Nabi, sebagaimana Dr. Asad bilang tadi. Nabi bilang, "Tunkahul mar'ah li arba'." Perempuan ente nikahkan karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena dini, karena agamanya, kata Nabi. Nah, kalau ente dapat yang agama, maka fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau ente dapat calon ente yang memiliki agama, maka ente bakal lepas tangan ente bakal debu ibaratnya. Maknanya apa? Ente bakal tenang. Ente pas musafir, ente punya istri soleha. Makanya Nabi bilang, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini isinya perhiasan, harta, istana. Ternyata ada yang lebih mahal dari itu semua. Apa? Al-mar'atu as-salihah, perempuan yang soleha. Bahkan Nabi bilang apa? Idza ataitumur rajul tardawna dinahu. Kalau ada orang datang, yang mana orang ini datang minta ente punya anak, mau dinikahin. Ente redha kepada agamanya ini orang, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Kata Nabi apa? Fazawwijuh, ente nikahkan dia. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda pernah ngeliatin ada satu perempuan. Dia lagi jualan sama ibunya. Nah, ibunya pas jualan susu, ini susu tercampur air. Kata anaknya, anak perawannya nih, "Bu, ini kan nggak boleh. Masa kita jual udah kecampur sama susu?" Kata ibunya, yang bilang nggak boleh siapa? Tuh Sayyidina Umar kan bilang begitu pas lagi ngajar. Kata ibunya, kan Sayyidina Umar kagak ada, nggak ngelihat Sayyidina Umar. Anaknya bilang apa? Benar, Sayyidina Umar nggak ngelihat, tapi Tuhannya Sayyidina Umar itu ngelihat kita, Bu. Kata Sayyidina Umar apa? Dipanggil anaknya, dipanggil orang-orang situ. Cepetan itu perempuan buru-buru ente datengin, ente nikahin. Kalau ente nggak ada yang mau nikahin, ana yang bakal nikahin dia. Kenapa? Karena ternyata agamanya bagus. Jadi bagi laki-laki kalau mau cari perempuan, cari yang agamanya baik. Bagi yang perempuan suka sama satu laki-laki, lihat agamanya. Kalau agamanya bagus, ente bakal bahagia sama dia dunia akhirat. Ente pas lagi nggak ada uang, istri ente soleha, dikasih semangat, didoain, benar nggak? Tapi kalau dia nggak punya agama, keluar loh. Pokoknya jangan balik sebelum bawa duit. Akhirnya ente nyolong. Waliyad billah. Ente ngelakuin sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang laki-laki, saya mau pergi musafir, ente punya istri waliyad billah, gak ngerti agama, ya udah laki siapa aja datang ke rumah, assalamualaikum, masuk aja, duduk bareng. Memang tujuannya nggak ada apa-apa, temennya ente misalnya datang ke situ, masuk ke rumah dia berduaan, akhirnya kalau udah duduk berdua ada siapa yang ketiga? Setan. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak ente inginkan. Kok bisa begitu? Karena ente tidak mengikuti cara-cara yang disuruh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga bermanfaat. Jadi intinya hukum pacaran apa? Hukum pacaran haram. Ente selama ta'aruf, ente datang ke rumahnya, di situ ada yang nemenin, ada abahnya duduk juga di situ, atau saudara laki-lakinya nemenin ente.
jalan bareng. Tapi ada satu laki-laki yang nemenin kalian jalan itu masih diperbolehkan. Kenapa? Karena muhrimnya dia ngikut. Boleh ente ngobrol, boleh ente tanya-tanya, boleh ente lihat mukanya, boleh tangannya. Tapi selain itu boleh nggak? Nggak boleh. Ya, foto. Iya, jazakallah. Satu pertanyaan lagi. Kita cukupkan. Ini lagi pada galau, Bib. Iya, galau. Galaunya ini yang mau ngeblok nomor harimnya. Gimana ini? Ada yang mungkin galau, Beb, takutnya kita nggak laku-laku gitu. Oh, enggak, pasti laku. Jodoh udah tertulis. Jodohnya fulan udah ada. Jodohnya fulan udah. Tapi kalau nggak datang-datang, ntar boleh. Nanti kita kasih amalan biar jodohnya cepet. Nanti ada amalannya, ulama-ulama kita tuh udah nyiapin. Ada satu amalan yang ente amalin, insya Allah dipermudah didatengin jodoh yang cocok sama ente di dalam hal agama. Tapi buat istri pertama, yang udah punya istri nggak boleh ngamalin. Berarti ini selektif kajiannya ya. Kajian amalan ini hanya boleh dihadiri oleh lajang ya. Enggak, takutnya yang udah nikah ngamalin istrinya ke rumahnya. Beb, jangan pakai datang lagi, Beb. Lakiku kawin lagi. Ana lihat tiap malam dia ngadep ke kiblat mulu. Ana pikir lagi doain aneh, gak tau ini ngamalin. Nanti bisa datang ke Ustadz Poligami dulu ya. Udah diijazahin ke Ustadz Poligami. Ya, jazakallah khair katsir atas kajian kali ini. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Habib Salim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil likulli hauba wastur lana al-awrati